Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu masuk ya ada 2 gol, memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana dari keseluruhan Lille ya bermain imbang Lille. Dimana untuk laga malam hari ini sekitar ada 6, 7, 8 mungkin 8 laga yang akan saya bahas. Laga pertama itu dari Carabao Cup, Newcastle menghadapi Arsenal. Di laga ini diinformasikan atau diprediksi ya tuan rumah Newcastle akan menggunakan formasi 4-3-3. Isak, Murphy, Gordon masih dipercaya menjadi lini serang untuk Newcastle. Sedangkan Arsenal mereka nampaknya sedang performa sangat bagus ya, dimana di laga kemarin atau di laga terakhir mampu menumbangkan Manchester City di lanjutan Liga Premier Inggris. Kevin masih dipercaya ya menjadi striker untuk Arsenal. Jadi untuk laga ini, menurut versi saya sendiri, laga ini bisa imbang 90 menit ya, bisa imbang ataupun hanya selisih 1 gol ya. Di laga yang kedua, saya membahas pertandingan dari Coppa Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah AC Milan menghadapi AS Roma. Diprediksi AC Milan akan menggunakan formasi 4-3-3 ya, kayak Walker nampaknya bisa jadi ya di laga ini tampil pertama ya di Coppa Italia nampaknya. Oke. Abraham, Pulisic, Rafael Leao masih dipercaya untuk lini serang AC Milan, sedangkan untuk AS Roma menggunakan formasi 3-4-2-1 ya. Ini ada sekitar 5 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Milan, sedangkan Roma itu ada 2 pemain saja. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Milan mampu meraih kemenangan di kandang ataupun 90 menit imbang. Oke, next berikutnya memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan dari German Cup. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen menghadapi Clowns. Di laga ini Bayer Leverkusen diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1 ya. Socek dan Ritz masih dipercaya, ada Hoffman. Sedangkan untuk Clowns di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-1-2 ya. Untuk line up pemain cedera ya, untuk tuan rumah Leverkusen itu ada 4 pemain, sedangkan Clowns di laga ini itu sangat banyak ya, nampaknya melebihi dari mungkin 8 ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri memang Leverkusen mampu meraih kemenangan di laga ini, tetapi mampukah selisih lebih dari 1 gol. Berikutnya kita membahas Toulouse menghadapi Guingamp ya di laga yang keempat ya. Ini Cup ya, Copa de France atau Copa Prancis ya. Jadi untuk laga ini tuan rumah Toulouse diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan untuk Guingamp di laga ini diprediksi menggunakan formasi 4-4-2. Untuk Toulouse ini ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan untuk kubu tim tamu Guingamp ada 6 pemain. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, untuk laga Toulouse menghadapi Guingamp, nampaknya Toulouse akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Guingamp di laga malam hari ini. Selanjutnya kita pergi ke Liga Swiss. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Young Boys menghadapi Yverdon Sports ya. Terlihat dari klasemen sementara dari lanjutan Swiss Superliga, Young Boys ini berada di peringkat 8, sedangkan Yverdon berada di peringkat 11 sementara. Jadi untuk laga ini cenderung akan terjadi selisih 1 gol untuk laga Young Boys menghadapi Yverdon. Itu menurut versi saya sendiri, nampaknya memang Young Boys akan mampu meraih kemenangan di kandang. Oke, next berikutnya memasuki laga yang ke-6, saya membahas pertandingan itu dari Netherlands Cup ya, atau Belanda Cup. Jadi untuk laga ini mempertemukan tuan rumah VSV Eindhoven menghadapi Feyenoord. Di laga ini diungkapkan itu nampaknya memang tuan rumah VSV ya. Terlihat dari line up pemain kedua tim ini atau VSV Eindhoven dan Feyenoord sama-sama memiliki 5 pemain mereka yang akan absen. Jadi untuk formasi belum tersedia. Jadi untuk laga ini setelah mengamati dari performa kedua tim dari lanjutan dari Liga Belanda, nampaknya memang cukup unggul untuk tuan rumah VSV mampu meraih kemenangan di laga malam hari ini saat menjamu tim tamu Feyenoord. Di laga yang ketujuh kita membahas pertandingan Heracles menghadapi Hermannstad ya dari Liga Romania ya. Ini Liga Romania. Terlihat tuan rumah Heracles diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk Hermannstad di laga ini diprediksi menggunakan formasi 5-3-2 ya.
Jadi setelah melihat dari klasemen sementara dari lanjutan Liga Romania, CF Cluj ini berada di peringkat 4 dengan meraih 40 poin dari 24 laga, sedangkan Hermannshah berada di peringkat 9 sementara. Jadi setelah mempertimbangkan, nampaknya ini memang CF Cluj akan mampu meraih kemenangan di kandang, mungkin selisih 1 gol bahkan bisa lebih ya. Kemudian memasuki di laga ke-8, di laga terakhir kita membahas pertandingan tuan rumah Olympiakos menghadapi Panathinaikos ya. Terlihat di laga ini ada satu pemain yang akan absen untuk tuan rumah Olympiakos, sedangkan Panathinaikos di laga ini ada 3 pemain. Jadi untuk laga ini memang peluang besar untuk Olympiakos meraih kemenangan di kandang, melihat di leg pertama itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Jadi untuk laga ini nampaknya cenderung akan kembali berakhir di skor imbang ya untuk laga Olympiakos menghadapi Panathinaikos, ataupun Panathinaikos ini mampu meraih kemenangan di kandang Olympiakos. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.